Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang datang ke Nusantara, daerah yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Mereka datang ke Malaka untuk berdagang dan ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Awalnya, Portugis melawan kerajaan Malaka, dan pada tahun 1511, mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Portugis bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Mereka tinggal di Maluku selama sekitar 100 tahun, dari awal abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol adalah orang Eropa kedua yang datang ke Nusantara, juga untuk menguasai wilayah timur Indonesia. Selain berdagang, mereka juga punya 3 misi: mencari kekayaan, menjadi terkenal dan kuat, dan menyebarkan agama Nasrani. Spanyol datang ke Tidore, Maluku, ketika ada perang antara kerajaan Ternate yang didukung Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung Spanyol. Lama-kelamaan, rakyat Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka dirugikan oleh kehadiran orang Eropa, sehingga mereka mulai melawan untuk mengusir bangsa asing. Kedatangan bangsa Belanda. Belanda adalah orang Eropa ketiga yang datang ke Nusantara. Mereka pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596, lalu berlayar ke wilayah timur Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Awalnya, tujuan Belanda adalah untuk berdagang, tapi kemudian mereka ingin menguasai wilayah tersebut. Keserakahan Belanda ini membuat rakyat dan kerajaan lokal melawan mereka. Kedatangan bangsa Inggris. Inggris juga datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Tetapi akhirnya mereka juga ingin menguasai wilayah dan memonopoli perdagangan. Perubahan tujuan ini membuat rakyat setempat tidak terima dengan kehadiran bangsa asing dan mulai melawan untuk mempertahankan wilayah mereka. B. Macam-macam perlawanan. Perang Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro. Ketika bangsa Eropa tiba di Nusantara, masyarakat setempat mulai melakukan perlawanan karena monopoli perdagangan dan campur tangan mereka dalam urusan kerajaan. Pangeran Diponegoro, seorang tokoh dari Yogyakarta, memimpin perlawanan melawan Belanda antara tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Diponegoro dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825 ketika Belanda mencoba menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Perang ini merupakan salah satu yang terbesar selama penjajahan Belanda. Pada akhirnya, Pangeran Diponegoro menyerah pada tanggal 28 Maret tahun 1830 setelah Belanda menggunakan taktik benteng stelsel yang membatasi gerakannya. Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang oleh Jenderal de Kock dan kemudian diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Alasan perlawanan Pangeran Diponegoro. 1. Kaum bangsawan dirugikan karena sumber penghasilan mereka diambil alih oleh Belanda. 2. Belanda ikut campur dalam urusan keraton Yogyakarta, seperti pergantian raja dan pemerintahan. 3. Belanda melecehkan nilai budaya, salah satunya dengan memasang patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro. 4. Campur tangan Belanda merusak adat istiadat dan kehidupan beragama di Yogyakarta. 5. Berbagai jenis pajak dari Belanda menyebabkan penderitaan rakyat. Bentuk perlawanan. 1. Membagi wilayah perang dan pertahanan. 2. Melakukan perang gerilya, terutama saat musim hujan. 3. Menjadikan Goa Selarong sebagai basis perlawanan. 4. Mengirim utusan kepada bupati dan ulama untuk melawan Belanda. Perang Padri. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol.
Perang Padri merupakan perang saudara yang terjadi di tanah Minangkabau, khususnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung, pada tahun-tahun 1803 sampai tahun 1838. Tokoh penting dalam perang ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Peperangan ini awalnya disebabkan oleh pertentangan masalah agama antara kaum Padri, yang dipimpin oleh para ulama, dan kaum adat, yang tetap mempertahankan kebiasaan seperti perjudian, sabung ayam, dan mengonsumsi minuman keras meskipun mengaku sebagai Muslim. Pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda, tetapi keterlibatan Belanda memperumit keadaan. Sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung dengan kaum Padri setelah menyadari bahwa kehadiran Belanda justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau. Selama sekitar 15 tahun, Tuanku Imam Bonjol memimpin perlawanan melawan pasukan Belanda. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1837, Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol melalui tipu muslihat dengan alasan perundingan. Setelah ditangkap, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, dan kemudian dipindahkan ke Sulawesi Utara, tepatnya di Lotak, Pineleng, dekat Manado. Di sana, Tuanku Imam Bonjol meninggal dalam usia 92 tahun. Masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional adalah masa ketika perjuangan rakyat Indonesia beralih dari sifat kedaerahan menjadi perjuangan bersifat nasional. Perlawanan tidak lagi dilakukan dengan senjata, melainkan melalui diplomasi dan pembentukan organisasi-organisasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pergerakan nasional ini menjadi dasar bagi peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang mengukuhkan semangat persatuan bangsa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman juga pertama kali diperdengarkan pada peristiwa tersebut. Faktor penyebab pergerakan nasional. Faktor dalam negeri. 1. Tekanan dan penderitaan akibat penjajahan. 2. Kesadaran nasional dan harga diri bangsa. 3. Rasa senasib sepenanggungan yang mendorong semangat persatuan. Faktor luar negeri. 1. Kebijakan politik etis yang memberi pendidikan kepada anak-anak bumi putera. 2. Munculnya paham liberalisme dan hak asasi manusia setelah kemerdekaan Amerika dan Revolusi Prancis. 3. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang membangkitkan semangat bangsa Asia Afrika. 4. Pengaruh gerakan nasionalisme di Tiongkok, Filipina, dan India. Tujuan pergerakan nasional, mencapai Indonesia merdeka dan berdikari, bebas dari penjajah, menciptakan masyarakat yang maju.